Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas kita Dasar Pemrograman dengan DAT. Baik, sebelum kita memulai atau melanjutkan pembahasan kita, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Egi, saya lulusan Ilmu Komputer S1, S2 di bidang Ilmu Komputer. Kemudian ini sedikit pengalaman saya di bidang profesional. Jadi saya ini adalah seorang software developer atau software engineer, khususnya di bidang .NET Programming. Jika ingin mengenal lebih jauh tentang saya, silakan klik LinkedIn saya ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Jadi di kelas kita ini, kita ada beberapa agenda yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan di 14 kurang lebih 12 atau 14 pertemuan kita. Yang pertama kita ini ada pengenalan, kemudian pengenalan tentang pemrograman dasar, kita menggunakan apa, kemudian nanti setelah itu kita akan mulai mengenal tentang konsep-konsep dasar-dasar pemrograman, mulai dari identifier, variable, control flow, perulangan, collection, function, dan yang terakhir nanti di pertemuan-teman terakhir kita akan mengenal sedikit tentang OOP, walaupun nanti kita tidak akan banyak bahas karena ini bukan kelas tentang OOP, tapi kita akan mulai sentuh di sana. Kemudian ini di akhir nanti juga akan kita coba mengimplementasikan project DAT ini atau DAT ini dalam real project. Oke, yang pertama, pengenalan dan instalasi. Jadi sini kita ada pengenalan, kemudian referensi yang kita gunakan, ada environment, kemudian kita akan memulai membuat project pertama kita. Oke, yang pertama pengenalan. Jadi sebelum kita melanjutkan, bahwasannya kelas DAT atau pemrograman dasar ini sebenarnya tidak diharuskan menggunakan bahasa DAT. Tapi fokusnya adalah kita akan membahas dasar-dasar yang digunakan di dalam pemrograman. Adapun pendekatannya itu bebas, boleh menggunakan bahasa apapun. Kalau dulu biasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa C atau C++, Basic, Pascal, atau yang lainnya. Cuman di kelas kita kali ini, dasar pemrograman kita akan menggunakan pendekatan dengan menggunakan bahasa DAT. Oke, gitu ya. Mungkin ada sedikit alasan kenapa kita menggunakan itu. Nanti kita akan bahas. Pertama, open source. DAT itu open source, artinya ini dibuka bebas jika teman-teman nantinya punya kemampuan untuk berkontribusi, silahkan nanti berkontribusi untuk mengembangkan DAT ini. Yang kedua, DAT ini dikembangkan oleh Google. Yang mana kita tahu Google ada raksasanya perusahaan teknologi. Jadi kalau dia membuat sebuah produk, pastinya tidak ada salah-salah. Pasti sudah matang baru dirilis. Kemudian menggunakan ini yang ketiga, menggunakan sintak bahasa C. Ini sangat penting juga. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang baru mengenal pertama kali atau baru ingin mencoba mengenal bahasa pemrograman atau mendalami bahasa pemrograman, saya sarankan untuk menggunakan bahasa C. Karena bahasa C ini banyak sekali turunannya. Jadi bahasa-bahasa yang terkenal saat ini yang sudah sangat matang dan sudah sangat terbukti powerful itu banyak yang menggunakan bahasa C seperti C#, seperti Java, JavaScript dan yang lainnya. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk memulai dengan bahasa C. Kalau dulu zaman saya itu ada yang mulai dengan C, ada yang mulai dengan Basic, ada yang mulai dengan Pascal, atau mungkin dengan yang lainnya. Misal kalau kita mulai dengan bahasa Basic, sebagaimana saya pribadi mulai belajar bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa Basic. Nah itu ketika pindah ke C itu akan banyak sekali waktu yang diambil untuk penyesuaian lagi karena benar-benar berbeda.
Tapi kalau dimulai dengan bahasa C, jadi kalau kita pindah-pindah ke yang lainnya, kita akan lebih mudah. Itu ya, karena Microsoft sendiri sekarang adalah menjagokan bahasa C dengan C Sharp-nya. Kalau dulu Visual Basic itu Microsoft banget gitu. Tapi sekarang Microsoft pun menjagokan atau menjagokan bahasa yang lebih didukung menggunakan bahasa C. Gitu ya. Kemudian dengan DAT ini DAT itu sangat powerful. Karena dengan DAT ini kita bisa lebih produktif. Karena DAT bisa dibuat untuk back end dan juga dibuat untuk front end. Walaupun ini terkenalnya dibuat untuk front end, khususnya menggunakan framework Flutter. Nah, Flutter sendiri, kalau kita nanti mencoba membuat Flutter, jadi Flutter sendiri itu multi purpose. Sekali kode kita bisa membuat sebuah produk yang bisa running di Android, bisa running di iOS, bisa running di web, dan bahkan bisa running di Windows Desktop. Ini powerful sekali. Ini menghemat sekali, menghemat tenaga dan menghemat biaya. Jadi ini sangat powerful. Jadi harapannya dengan kita pertama kali mengenal bahasa pemrograman dengan menggunakan C khususnya DAT, nanti kedepannya teman-teman lebih produktif. Oke, yang selanjutnya ditujukan untuk pengembangan dengan konsep Object Oriented Programming. Walaupun ini secara umum, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang modern itu pasti mendukung OOP. Dan DAT sendiri dibangun dan sangat mendukung akan hal itu. Oke, apa itu OOP? Kita tidak akan membahas banyak di kelas kita kali ini, karena ini bukan kelas pemrograman berorientasi objek, tapi ini kelas pemrograman atau dasar pemrograman. Tapi nanti kita akan sentuh sedikit untuk hanya sekedar mengenal saja. Selanjutnya, DAT digunakan untuk Flutter. Ini yang saat ini sangat terkenal sekali, banyak digunakan oleh developer. Yang sebagaimana saya sebut tadi, Flutter ini menggunakan DAT, dan dengan Flutter kita bisa membuat banyak produk dengan satu kali coding. Oke, selanjutnya ini dukungan tools juga sangat banyak yang mendukung, dari IDE bahkan text editor. Walaupun kami lebih menyarankan, atau saya lebih menyarankan, lebih baik menggunakan IDE saja, itu akan mempermudah kita. Ini referensi yang kita gunakan. Yang officialnya ada di .dev. Silakan jadi teman-teman yang ingin membahas atau memperdalam lebih jauh tentang DAT ini, silakan kunjungi situs-situsnya, karena di sana akan banyak dibahas tentang DAT. Adapun yang akan kita bawakan di sini hanya poin-poin pentingnya saja, jadi tidak kesemuanya atau tidak sangat mendetail sebagaimana di officialnya. Kemudian kita lanjut ke environment. Environment menggunakan DAT, kita bisa menggunakan dua cara, bisa online atau bisa offline. Yang online itu bisa menggunakan ini .pad.lang, kemudian .org. Ini jadi kita di DAT dasar ini sebenarnya bisa menggunakan DAT online. Kita bisa coding di sana, lihat outputnya seperti apa. Silakan kunjungi situsnya. .padlang ini. Tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan local environment. Oke. Jadi di local environment ini bisa menggunakan editor biasa atau text editor biasa seperti Notepad, Notepad++, dan yang lainnya. Atau bisa menggunakan IDE. Nah, IDE sendiri sini banyak ya, ada VS Code, Eclipse, IntelliJ IDE, dan lain-lain selanjutnya. Tapi kita sepakati di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Tapi sekali lagi bebas menggunakan apa aja, tidak dihususkan untuk IDE tertentu, tapi kita bebas. Tapi supaya untuk keseragaman, di kelas kita kali ini dan selanjutnya kita akan menggunakan Visual Studio Code. Bagi yang belum installnya, silakan install versi stable-nya. Silakan install versi stable-nya.
tinggal nah, di sini akan ada pilihan. Jika teman-teman mau pilih mau pakai Windows, mau pakai Mac atau yang lainnya, dipersilahkan. Nah, kalau di sini saya pakai Windows 64 bit, jadi tinggal install saja nanti. Instalasinya sangat mudah, tidak ada banyak konfigurasi, jadi tinggal next, install udah selesai. Ya. Kemudian kita perlu menginstal juga .sdk-nya. Nah, ini engine-nya untuk kita melakukan pemrograman dengan .dat. Nah, silakan klik instalasi .sdk ini. Di sini linknya sudah saya sediakan. Ingat, pilih versi yang stable. Ya. Ini juga sama, tidak banyak konfigurasi, tinggal klik saja, install, dan selesai. Untuk mengeceknya, barangkali ada apa namanya, error atau apapun itu tidak berhasil install. Coba cek setelah instalasi Visual Studio Code tadi, kemudian pertama kali kalau Visual Studio Code-nya sudah terinstall, pastinya coba cek. Nah, udah muncul ini icon ini, berarti sudah terinstall. Setelah itu, jika setelah install .sdk, coba cek dengan membuka command line. Dengan membuka command line, cari di sana atau tulis di sana .zip version. Nah, jika sudah terinstall dengan benar, maka akan muncul .sdk version. Ini informasinya, dan ini sudah diinformasikan versi 2.18.1 dengan versi yang stable. Oke, sekali lagi pastikan ini menggunakan versi yang stable ya jika install ini. Setelah proses instalasi, nah ini kan tadi sudah menginstal IDE-nya, Visual Studio Code, kemudian sudah menginstal .sdk-nya. Nah, untuk menghubungkan antara .dat dengan Visual Studio Code supaya bisa terhubung dan Visual Studio Code-nya bisa mengenal DAT dan bisa membantu kita dengan memberikan banyak menu untuk melakukan programming dengan DAT, kita perlu menginstal DAT extension. Coba kita buka DAT extension-nya. Buka dulu Visual Studio Code. Nah, di sini terlihat ada extensions. Nah, jadi di sini tuh kita akan disediakan banyak sekali extension yang bisa kita gunakan, yang akan membantu kita dalam semua bahasa program yang akan kita gunakan. Dan khususnya saat ini kita menggunakan .dat, kita membutuhkan .dat extension. Tulis .dat di sini, nanti akan muncul ini seperti ini. Dan nanti akan muncul tombol install di sini. Silakan install. Dan jika setelah install tadi, jika berhasil, maka nanti akan muncul menu-menu yang akan membantu kita dalam pemrograman .dat. Kayak misal di sini ada .dat new project. Nah, kalau belum install .dat extension, itu tidak akan muncul. Kita lanjut. Nah, di kelas kita pertama ini kita akan memulai mencoba membuat sebuah program. Itu program Hello World. Yang mana Hello World sendiri ini adalah sebuah kebiasaan ya.
kebiasaan ketika kita membuat program atau mempelajari bahasa pemrograman pertama kali, kita pasti akan disuguhkan dengan bagaimana cara membuat program Hello World. Yang mana Hello World adalah sebuah teks atau sebuah aplikasi yang akan menampilkan teks Hello World. Oke. Kemudian kode .dat, ini aturannya ya. Kode .dat itu dituliskan dan disimpan dalam file yang berekstension .dat. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya ekstensi sendiri-sendiri ya. Dan di .dat itu menggunakan .dat. Dan ini yang terakhir, poin yang terakhir yang perlu diperhatikan. Sebagaimana kebanyakan bahasa pemrograman turunan C, ini setiap statement itu wajib diakhiri dengan titik koma. Oke, ini gampang, ada yang sulit ya. Oke, mari kita mencoba membuat project pertama kita. Jadi sekali lagi kita sebenarnya bisa menggunakan command line ketika create project, running project dan seterusnya. Tapi untuk mempermudah dan supaya seragam, kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi di Visual Studio Code ini ketika membuat project pertama kali di .dat, kita coba membuat mencet Ctrl C P, ini shortcutnya, atau di menunya command palette, kemudian cari ini menu .dat project, kemudian console application, kemudian tulis nama aplikasinya. Oke, kita akan coba ya. Oke, setelah kita menginstal .dat extensionnya, bisa Ctrl Shift P kayak gini. Itu lebih cepat, atau di view command palette, klik cari .dat. Kalau belum muncul, biasanya kalau pertama kali install itu nggak muncul rekomendasinya, tulis .dat. Oke, tulis .dat dan pilih .dat new project. Nah, kita pilih console application. Kita jangan pedulikan dulu yang lainnya, kita akan fokus di console application. Karena kelas ini kita sedang membahas tentang dasar pemrograman. Kita fokus di sini. Kemudian pilih foldernya, terserah bebas di mana yang menurut kalian lebih rapi. Pilih foldernya. Kemudian tulis nama projectnya. Misal .dat application pertama, atau gitu ya. Perhatikan ketika kita membuat aplikasi pertama kali di .dat akan generate file-file yang dibutuhkan. Nah, file ini tentunya ini semua file yang dibutuhkan untuk menjalankan .dat, tapi kita tidak usah mempedulikan dulu untuk saat ini apa tujuannya setiap foldernya, setiap filenya. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan mengenal lebih jauh tentang ini. Dan ini .dat memberikan aplikasi atau ketika menggenerate, meng-create juga aplikasi pertama sebagai defaultnya. Nah, aplikasi seperti ini. Tapi kita jangan pedulikan dulu ini, kita hapus dulu 3 file ini, kita jangan pedulikan dulu, kita fokus nanti ke file yang akan kita buat. Oke, kita kembali ke materi dulu. Nah, sebagaimana kita sebutkan, ini akan tergenerate secara otomatis banyak file ini. Dan folder yang tempat kita melakukan pengkodean adalah di folder bin. Jadi fokus kita adalah di folder bin. Ya. Nah, jika sudah muncul tadi, coba ketikkan buat aplikasi atau buat file dengan nama helloworld.dat. Kita seragamkan ya. Kita ke bin, create file di sini ya, new file. Sebenarnya bebas aja mau
mau menggunakan nama file apa aja, tapi kita sepakati dengan nama Hello World. Hello World.dat gitu ya. Oke, sudah terbentuk dan ini cara penulisannya. Ini kita biasakan menulis dengan aturan yang biasa digunakan oleh programmer Dart. Jadi, cara menulisnya adalah huruf kecil semua, kemudian jika ada kata yang ingin dipisahkan menggunakan underscore, hello underscore world gitu ya. Oke. Setelah dibuat, kita lihat. Setelah terbuat, nah tuliskan file ini. Void main print hello world. Nah, yang mana metode main ini adalah metode utama yang menjadi titik pertama aplikasi akan dijalankan. Jadi ini gerbangnya. Jadi setiap file di dalam Dart itu atau setiap project di dalam Dart pasti akan mengeksekusi pertama kali metode main. Gitu ya. Kita coba akan buat itu, ketikan void main. Sudah dibuat. Coba print hello world. Hello world. Nah, sudah dibuat. Nah, lihat kalau misal kita tadi tidak menyertakan titik koma, ini akan error. Akan ada tanda error tuh. Ya. Jadi diharapkan ini jangan lupa ya. Dan enaknya di Dart ini kalaupun lupa langsung diberitahu. Langsung diberitahu itu error. Jadi ketika program sudah running ke depannya tidak akan terjadi error-error yang tidak diketahui di awal. Jadi dari awal kita sudah tahu. Oke. Jangan lupa titik koma. Jika sudah tertulis atau sudah kita tulis, nah untuk menjalankannya kita bisa menggunakan command line. Kalau kita pakai command line pakai .run, tuliskan nama filenya ya. Tapi sekali lagi kita bikin mudah saja, sepakati menggunakan Visual Studio Code pakai F5 atau klik tomboran yang ada di atas metode. Coba kita praktekkan. Kita sudah tadi coba klik pakai run, hello world, atau kita bisa F5. Nah, sama aja hasilnya akan tercetak hello world. Oke, demikian program pertama kita kali ini. Di kesempatan pertama kita ini kita sudah membahas tentang apa itu pengenalan tentang Dart, kemudian environment yang akan kita gunakan, kemudian kita sudah berhasil membuat program pertama kita, yaitu program Hello World. Di kesempatan depan kita akan bertemu lagi. Kita akan bahas lagi tentang identifier, variable, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan kita tidak ada halangan untuk menyelesaikan semua ini. Dan tetap semangat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, nanti bisa didiskusikan. Kita akan buat grup WhatsApp ya. Kita akan diskusi di sana. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.